Shalom saudara-saudaraku. Pada kesempatan ini saya akan membawakan khotbah dengan bertema manfaatkan waktu kita. Bagaimana cara kita memanfaatkan waktu dalam kehidupan kita dengan baik? Saudaraku, dimanapun saudara berada sekarang, terkadang kita sadari ataupun tidak kita sadari, waktu berjalan dengan cepat. Semua orang memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari atau 168 jam dalam seminggu. Berapa banyak waktu yang telah kita pergunakan untuk bekerja atau berkarya, dan berapa banyak waktu kita manfaatkan untuk dalam perkara rohani atau melayani Tuhan. Tidak sedikit dari kita berkata, nanti saja, kan masih lama. Dan beberapa dari kita tidak menyadari bahwa detik itu juga Tuhan memberi kesempatan untuk kita semua untuk melakukan hal yang berharga dalam hidup kita. Mari saudara, kita membuka dalam Pengkhotbah 9 ayat 1-12 dengan perikop nasib semua orang sama. Saya akan membacakannya untuk saudara. Pengkhotbah 9 ayat 1-12 dengan perikop nasib semua orang sama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yaitu bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama. Baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi kebahagiaan mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah yang sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudaraku,
Di dalam dunia masa seperti sekarang, uang sebagai hal yang penting untuk kita, dapat membayar semua keperluan kita. Tetapi ada hal yang tidak bisa kita bayar pakai uang, yaitu waktu. Sebanyak-banyaknya kita memiliki uang, pasti tidak bisa kita menebus waktu yang telah kita sia-siakan begitu saja. Dan pada akhirnya kita hanya menyesali, merenung, dan bertanya-tanya, dan juga hanya berkata, seandainya dulu, seandainya saat itu, seandainya waktu bisa diulang kembali. Terkadang kita sebagai manusia memohon kepada Tuhan sebuah kesempatan dekat sama Tuhan, memohon kesempatan harmonis bersama keluarga, memohon kepada Tuhan untuk kesempatan bisa cepat lulus dalam studi bagi yang sedang dalam masa sekolah. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita membiarkan kesempatan momentum itu lewat saja dalam hidup kita, dan hanya ada penyesalan seumur hidup. Saya mempunyai sebuah cerita. Ada seorang anak yang bernama, kita sebut saja Yosua. Bagi yang nama Yosua jangan tersinggung ya, karena ini hanya seandainya namanya Yosua, nama samaran lah. Yosua hidup dalam keluarga yang sederhana, dan Yosua itu sangat dekat sekali dengan kedua orang tuanya. Karena kedekatan itu, kemanapun orang tuanya pergi, pasti Yosua menemani kemanapun. Meskipun dari keluarga sederhana, tetapi Yosua tersebut mendapatkan pendidikan yang luar biasa dari kedua orang tuanya. Anak tersebut disekolahkan sampai ke jenjang kuliah dengan harapan agar Yosua tersebut menjadi sarjana dan sukses dalam kehidupannya. Tetapi saat Yosua itu menghadapi skripsi, di saat itu juga Tuhan kasih hikmat untuk Yosua. Yosua dikasih hikmat agar lebih cepat dari teman-temannya yang lain. Saat itu Yosua sudah sampai bab 3, sementara teman-temannya masih mencari judul. Nah, saudaraku, apa yang dilakukan Yosua? Yosua dalam pikirannya hanya berpikir, saya ingin lulus sama teman-teman saya, karena melihat teman-temannya yang lain masih jauh di belakangnya. Akhirnya Yosua memilih untuk bermain dengan teman-temannya terlebih dahulu, baru akan melanjutkan tugas skripsinya itu. Kemudian karena Yosua terlena dengan semua hal itu, sehingga teman-temannya sudah lulus, Yosuanya belum lulus. Akhirnya Yosua berusaha keras untuk menyelesaikan skripsinya. Singkat cerita, ayahnya dipanggil Tuhan dengan mengalami kecelakaan, dan tidak lama itu ibunya juga meninggal mengalami sakit keras. Karena semua uang milik keluarganya Yosua itu habis untuk biaya berobat ibunya, pada akhirnya Yosua tidak bisa membayar SPP dan dikeluarkan dari kampusnya. Yosua saat itu harus bekerja keras mencari uang, dan dia hanya bisa menyesal di makam orang tuanya dengan berkata, seandainya saat itu juga aku menyelesaikan skripsiku, pasti aku bisa menjadi orang yang sukses dan membahagiakan orang tuaku. Saudaraku, mari pergunakan waktu terbaik sebaik mungkin, dan jangan menyia-nyiakannya. Kita belum lulus studinya, segera luluskan. Kita belum membahagiakan orang tua kita, segera datang dan bahagiakanlah kedua orang tua kalian. Saudaraku,
waktu manusia berbeda dengan waktu Tuhan. Tuhan tidak bakalan memandang manusia sehat ataupun sakit saat Tuhan memanggilnya. Tuhan tidak memandang bahwa itu manusia itu sedang masih muda atau masih bayi, sampai tua pun pasti Tuhan juga bisa memanggilnya. Kadang sebagai logika kita bahwa orang tua biasanya lebih cepat dipanggil Tuhan daripada yang masih muda. Tapi kita belajar dari peristiwa insiden pesawat yang jatuh baru-baru ini. Di sana ada penumpang yang masih bayi, yang belum tahu banyak tentang kehidupan ini, ikut mengalami kecelakaan jatuhnya pesawat itu, dan ikut juga dipanggil Tuhan saat itu. Karena dalam kejadian tersebut, baik penumpang maupun kru pesawat tidak ada yang selamat. Semuanya dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara, lakukanlah segera selama Tuhan masih memberi kita kesempatan, karena waktumu tidak bisa dibayar dengan harta, tetapi dibayar dengan penyesalan seumur hidup. Saudaraku, mari kita ambil kesimpulan dalam khotbah saya pada hari ini. Waktu itu sangat berharga, karena itu jangan sia-siakan agar tidak menyesal. Saudaraku, sebelum saya akhiri khotbah pada kesempatan ini, saya teringat sebuah lagu yang seharusnya Tuhan ingin bahwa hidup kita menjadi berkat untuk sesama kita. Untuk hidup kita sendiri juga harus menjadi berkat untuk diri sendiri. Saudaraku, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Hidup ini harus jadi berkat. Kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan. Selama hidupku Tuhan, Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Nah, saudara, hidup ini harus jadi berkat bagi sesama, bagi hidup kita. Jangan sia-siakan, daripada kita menyesal pada kehidupan selanjutnya, atau bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, atau bagi keturunan sesama kita. Jangan ada kita sesali dalam hidup ini. Mari kita sama-sama berkati hidup kita, selain dengan sama Tuhan, dan jangan lupa dengan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.